Tapi kalau yang belum tumbuh tunas itu langsung kita semai, walhasil nanti bisa kejadian seperti jahe saya. Artinya nanti ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di awal bulan September 2022 kami dari Aksara Agro and Farm kembali tentang budidaya kunyit hitam. Nah, jadi ceritanya saya itu juga kemarin mencoba budidaya kunyit hitam dengan membeli ke Pak Sumarji. Jadi nanti teman-teman bisa melihat di playlist di channel Aksara Agro and Farm. Nanti cari yang folder playlistnya, judulnya budidaya kunyit hitam. Nah, di situ ada namanya Pak Sumarji yang sudah membudidaya kunyit hitam. Nah, saya akhirnya mencoba membeli 1 ons bibit kunyit hitam ke beliau. Lalu saya mencoba menyemai sekarang ini di pekarangan rumah teman-teman. Jadi video ini ingin saya ceritakan khususnya ke teman-teman yang ingin menanam di pekarangan rumah teman-teman. Nah, ini pekarangan rumah teman-teman bisa melihat ini konblok ya. Ini 1 konblok. Jadi ini ada 1 ons bibit kunyit hitam. Nanti kita tunjukkan jadi berapa jumlah bibit teman-teman. Nah, kebetulan untuk kunyit hitam ini memang ada tips dari kami yang juga kami dapatkan dari Pak Sumarji agar pertumbuhannya itu lebih cepat, lebih efektif. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Jadi ini saya kasih tulis di sini bahwa saya itu semai kunyit hitam saya masukkan di gelas mineral ini pada tanggal 25 Agustus sejumlah 21 gelas. Nah, ini kan jumlah gelasnya 21 teman-teman. Nah, jadi 1 ons bibit itu saya potes kecil-kecil. Itu akhirnya tidak semuanya itu rimpang sudah bertunas teman-teman. Nah, untuk yang sudah bertunas akhirnya saya masukkan ke gelas mineral seperti ini pada tanggal 25 Agustus. Nah, ini dengan media tanam biasa teman-teman bisa, kalau memang teman-teman di perkotaan, kalau nggak mau ribet beli di toko pertanian, itu media tanam itu yang sudah siap. Nah, ini saya menyarankan menggunakan gelas air mineral seperti ini. Terus bagian bawah dilubangi teman-teman. Ini saya lubangi 3 lubang. Nah, ada manfaatnya. Yang pertama di sini, dilubangi ini tujuannya biar jika kita kebanyakan air itu tidak terlalu becek. Artinya nanti media tanam tidak terlalu lembab sehingga pH keasaman tingkat pH media tanam itu normal. Nah, sehingga tidak ada jamur dan sebagainya, penyakit tanaman itu tidak ada kalau media tanamnya itu pH-nya normal. Terus manfaat yang kedua dari gelas air mineral ini, nanti pada saat pindah tanam ke pot atau ke polybag yang ukuran 50-50 itu tinggal dibalik aja teman-teman, sehingga perakaran yang sudah nanti tumbuh di seputaran dalam gelas ini itu tidak akan putus. Nah, kalau kita semai di petakan atau di bedengan, itu akan rawan putus akarnya, sehingga pada saat fase awal pindah tanam nanti itu akan terjadi stres teman-teman. Artinya daunnya agak sedikit menguning ya, paling sekitar 1 mingguan atau 2 minggu fase stres itu. Nah, tapi kalau dengan hal ini itu sudah kami buktikan, saya pribadi membuktikan pada saat semai jahe merah organik di Aksara Agro and Farm itu alhamdulillah tanpa fase stres dan pertumbuhannya itu lancar teman-teman, dari perpindahan semai ke tanam polybag besar. Nah, jadi yang saya masukkan di gelas air mineral ini itu posisi potesan rimpang yang sudah tumbuh tunasnya seperti ini teman-teman. Nah, lalu tips yang lain itu untuk potesan rimpang. Jadi kalau di jamu-jamuan gini kita nyebutnya bukan umbi ya, tapi rimpang. Nah, di potesan rimpang yang belum muncul tunasnya itu kita simpan di plastik seperti ini, atau di tempat yang lain yang teman-teman punya itu boleh silahkan. Kita simpan, kita potes, kita simpan, lalu kita tutup dengan kain atau tisu yang sudah kita basahi. Nah, itu untuk ditutup di bagian atasnya teman-teman. Nah, jadi
tujuannya agar memancing pertumbuhan tunas itu lebih cepat. Nah, seperti ini. Nah, memang tidak seragam pertumbuhannya. Nah, ini ada mulai muncul teman-teman tunasnya kan. Nah, ini belum muncul tunasnya. Nah, ini sudah mulai tumbuh nih teman-teman tunasnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau agak lebih besar, nunggu berapa hari, paling 1-2 hari, ini siap semai ke media gelas seperti itu teman-teman. Nah, jadi tips yang saya sampaikan ini, teman-teman setelah memotes bibit yang dibeli untuk kunyit hitam, itu jangan langsung disemai merata semua di media semai atau saya di gelas air mineral seperti ini. Tetapi yang dimasukkan di gelas air mineral itu yang sudah tumbuh tunasnya. Yang sudah tumbuh tunasnya, ini yang ditanam terlebih dahulu. Tetapi untuk potesan rimpang yang belum tumbuh tunasnya, itu didiamkan lagi di dalam gelas seperti ini. Lalu cukup kita tutup rapat dengan kain atau tisu yang sudah kita basahi sebelumnya. Nah, tempat semacam ini itu menyimpannya jangan langsung di sinar matahari ya. Kalau teman-teman menyimpannya di dalam ruang tamu itu boleh. Nah, nanti dicek berkala, sehari 2 kali itu dicek apakah sudah kering atau masih lembab untuk penutupnya ini teman-teman. Kalau saya ini menggunakan tisu yang saya basahi air biasa. Nah, kalau sudah kering, nanti teman-teman basahi lagi, lalu ditutup lagi teman-teman. Nah, ini tidak perlu lagi ditutup atasnya lagi teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau ada yang tunas muncul, baru kita siapkan media semai lagi teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan berapa lama semai itu. Nah, kalau terus berapa lama tumbuh tunasnya itu mas. Nah, saya nggak bisa menjawab secara pasti. Tetapi saya yang jelas itu beli bibit ke Pak Sumarji. Nanti teman-teman bisa ngontak beliau. Itu dia lokasinya di dekat Candi Prambanan Yogyakarta. Itu saya beli tanggal 20 Agustus. Nah, lalu pada tanggal 20 Agustus itu saya istilahnya kalau bahasa Jawanya itu saya kep seperti ini. Saya pop seperti ini. Lalu 5 hari kemudian itu pada tanggal 25 Agustus ada 21 potesan rimpang kunyit hitam yang sudah tumbuh tunasnya seperti tadi. Lalu saya tanam seperti ini. Jadi hanya 5 hari dari saya pop seperti ini itu sudah muncul tunas. Nah, tunas kecil itu akhirnya saya tanam di gelas air mineral. Jadi 5 hari. Nah, kondisi sekarang ini kan sekarang tanggal saya pengambilan video ini di tanggal kurang lebih tanggal sekarang tanggal 1 September teman-teman. Nah, pada tanggal 1 September, jadi ini semai saya mulai semai itu 25, berarti ada 26, 27, 28, 29, 30, 31 tanggal 1, berarti ini 1 hari. Artinya di usia 7 hari semai itu kondisi tunasnya itu sudah seperti ini teman-teman. Jadi ini tunasnya itu kemerah-merahan. Nah, seperti ini. Yang paling tinggi itu ini teman-teman. Nah, ini itu paling tinggi. Ini paling tinggi ya, kemerahan seperti ini. Terus yang paling pendek saya carikan ini teman-teman, nih yang paling pendek. Itu baru segini. Ada lagi. Nah, ini juga masih pendek teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, lalu perawatan selama semai itu cukup mudah. Jadi kita cukup menyiapkan di dekat sini itu media tanam cadangan. Ini tidak ada bibit ya teman-teman. Ini media tanam cadangan. Tujuannya untuk apa teman-teman? Tujuannya pada saat barangkali kita menyiram lalu ada rimpang yang terbuka karena kena cipratan air. Nah, itu kita tutup pakai media tanam yang saya siapkan juga di samping rombongan semai ini teman-teman. Jadi ini tidak ada isinya, memang saya siapkan untuk cadangan. Nah, kita menyiramnya cukup dengan cara saya itu simpel banget nih teman-teman. Kita buat dari botol air mineral.
kita lubangi ini teman-teman bagian atasnya. Nah, nanti terus kita siram seperti ini aja teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, itu saya lakukan hanya di pagi hari teman-teman. Hanya di pagi hari. Dan menggunakan air, jangan air pump ya teman-teman, sebaiknya pakai air sumur. Kalau air pump mungkin teman-teman sudah tahu kualitas air pump seperti apa. Jadi untuk lebih bagusnya itu kita menggunakan air sumur saja teman-teman. Itu tips juga teman-teman nyiramnya, jangan pakai air pump. Lalu tips yang berikutnya juga, ini saya nyemainya di bawah emperan halaman, di bawah ternit teman-teman. Jadi tidak langsung di bawah langit gitu, enggak. Tujuannya agar dia itu tidak kontak langsung dengan air hujan teman-teman. Jadi meskipun kita ini di bulan September, tetapi kadang tuh di sini masih turun hujan teman-teman. Nah, kadang kalau turun hujan angin ini, di sini saya kasih payung teman-teman yang menyandar di pot pandan ini teman-teman. Nah, biar dia itu tidak terlalu asam nantinya, karena yang namanya bayi ya, masih kondisinya bayi, kita harus rawat sedemikian rupa. Nah, ini kalender yang saya buat, bisa saya tunjukkan pada saat saya balik dulu di bulan Agustus. Nah, nih, jadi tanggal 25 Agustus 2022 ini saya menyemai kunyit hitam yang pertama sebanyak 21 bibit. Nah, jadi pada saat saya beli tanggal 20, itu kita potes lalu kita kep seperti ini, kita mendapatkan 50-an bibit teman-teman, 50-an potesan rimpang, 50-an biji potesan rimpang. Nah, yang 21 ini sudah kita semai, sementara yang kurang lebih 29 itu belum siap semai, artinya tunasnya itu belum tumbuh. Nah, itu memang wajar tidak tumbuh seragam ya. Tapi kalau yang belum tumbuh tunas itu langsung kita semai, walhasil nanti bisa kejadian seperti jahe saya, artinya nanti ada yang busuk karena bisa jadi belum saatnya tumbuh, dia sudah langsung masuk ke situ. Tapi sebenarnya teman-teman bisa juga langsung yang belum tunas ini dimasukkan di media semai, tetapi resikonya nanti pertumbuhannya teman-teman bingung, kok ini belum tumbuh, kok ini sudah tumbuh. Hanya teman-teman itu akan membongkar media tanam karena penasaran. Nah, karena terlalu sering dibongkar, akhirnya nanti juga kurang sehat pertumbuhan akar mudanya itu teman-teman. Sehingga dari pengalaman kunyit hitam ini, yang sudah tumbuh tunas dulu yang disemai, kalau yang belum cukup dipop seperti ini di ruang yang lembab. Nah, jadi itu mungkin teman-teman cerita pengalaman kami setelah kami kemarin mempraktekkan beli bibit kunyit hitam 1 ons di Pak Marji. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan harganya, nanti silahkan ditonton pada video kunyit hitam di playlist kunyit hitam. Itu ada tentang cara Pak Marji di kebun beliau, cukup hanya di pekarangan rumah teman-teman. Ini saya juga ingin menunjukkan ke teman-teman, hanya selebar paling berapa ini, 2 ubin ya, 2 ubin seperti ini, itu cukup ringkes seperti ini. Dan penyiraman pun juga hanya menggunakan botol bekas air mineral yang kita lubangi. Yang penting airnya pakai air sumur ya teman-teman. Seperti itu cara kami melakukan semai, dan hanya dari beli tanggal 20 Agustus kita pop seperti ini, tanggal 25 atau 5 hari setelahnya sudah mulai ada 21 potesan rimpang yang siap semai. Sisanya sekitar 29 potesan rimpang itu masih proses dipop teman-teman seperti ini. Nah, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.